Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku di grup GHT dan Sifa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammad. Dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin berbagi kepada teman-teman 15 cara yang perlu dilakukan agar cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah. Ini untuk semua penyakit, sakit fisik, psikis, sakit ringan, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit tahunannya atau yang susah disembuhkan. Cara-cara ini telah memberikan kesembuhan kepada pasien saya yang sebelumnya susah disembuhkan. Bisa dikatakan inilah tahapan atau cara terbaik yang biasa saya arahkan ke para pasien yang datang ke saya. Selain itu juga harapan saya di sini, semoga saja Allah izinkan cara-cara ini bisa juga memberikan kesembuhan yang terbaik pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa saja cara-caranya? Yang pertama adalah dengan bertaubat ya. Kita akan melakukan sholat taubat. Lalu yang kedua ya, dengan melepaskan semua amalan yang tidak sunnah, yang tidak ada contoh dari Nabi, para salaf, para sahabat, termasuk membuang semua jimat atau lainnya yang bisa menyebabkan kita syirik atau musyrik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian lanjutnya ya, dengan doa kita bersyukur kepada Allah. Syukur di sini seperti kita tahu bahwa Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Ya, bisa jadi kita masih hutang syukur atas semua nikmat karunia yang Allah kasih sama kita. Jadi kita cara yang harus ditambahkan ya, dengan banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga yang keempat, kita berdoa memohon ampun atas kezaliman kita ya. Sesungguhnya Allah tidak pernah zalim. Mungkin juga sakit kita ya atas kezaliman kita yang kita tidak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada salahnya kita mengikuti jejak Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus ya, dengan mengaku salah ya, dengan doa-doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya pada saat kita ngaku salah ya, maka Allah suka ya. Ini adalah kecerdasan spiritual para nabi yang bisa kita contoh. Apa yang terjadi? Contoh seperti Nabi Yunus pada saat dia mengaku salah, zalim, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah langsung memenuhi hajatnya ya. Apa yang dipenuhi? Yang pertama, umat-umatnya Nabi Yunus semuanya mencari Nabi Yunus dan mau beriman ya. Dengan sendirinya Allah buat bonus ya, terus keluar dari perut ikan. Nah, itu luar biasa. Semoga ya berbanyak kita mengaku salah, doa para nabi, mengikuti jejak spiritual para nabi, kecerdasannya para nabi ya. Saya yakin semua cerita-cerita di Al-Quran, Sunnah, para sahabat itu pasti untuk kita, agar kita contoh yang terbaik dan mendapat keberkahannya juga dari keberkahan yang sama diberikan, karena Allah pasti adil. Berikutnya kita
saling memaafkan, ya. Kita memaafkan keluarga kita, kita memaafkan orang yang zalim sama kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, ya. Mungkin dimulai dari orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, kakak, adik kita, cucu, semuanya, kakek, paman, semuanya, ya. Itu nanti terpikir dalam pikiran kita, dikasih petunjuk sama Allah, orangnya siapa, masalahnya di mana. Berarti kalau kita niat memperbaiki, untuk saling memaafkan, hablum minan nas, memperbaiki hablum minan nas, maka nanti Allah, hati kita yang kasih petunjuk, yang ini yang harus diselesaikan, oh ini sama dia, sama mereka. Sudah, doakan mereka, ampunkan kesalahan mereka. Itu juga yang harus kita lakukan, agar kita juga diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga, apa yang harus kita lakukan dengan melakukan sholat istikharah. Istikharah dengan mohon petunjuk jalan kesembuhan, agar Allah berikan petunjuk dalam kesembuhan. Mungkin saja kita sudah berikhtiar di mana-mana, ya, tapi kita lupa istikharah, lupa ke Allah, gitu kan. Saya sudah berdoa, ya beda ini istikharah, sedangkan istikharah kita ambil. Mungkin yang belum pernah menjalankan sholat istikharah untuk kesembuhan, sholat, nanti dikasih petunjuk sama Allah, insya Allah, apa yang harus dikasih obatnya, apa yang harus dilakukan amalannya, harus kemana, ya. Itu nanti mudah dikasih, mungkin dalam mimpi, mungkin juga petunjuk-petunjuk yang lainnya, ya. Artinya pasti mendapat keberkahan dari amalan yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lupa untuk salat istikharah. Kemudian juga ditambah dengan sedekah, ya. Sedekah itu bisa membuat kita sembuh dari penyakit kita. Bahkan sedekah itu dikatakan bisa menghilangkan api neraka, ya, bisa menjauhkan daripada neraka, ya. Tebuslah dengan sedekah, insyaallah. Apalagi dengan ujian di dunia, ya, ditambahkan tadi dengan kita sholat istikharah, nanti Allah kasih petunjuk, oh ini sedekahnya di mana, ya kan. Harus berbuat baik sama siapa, lebih harus lakukannya seperti apa. Istikharah nanti dibuat hati kita ini nyaman, hati kita tentram, hati kita nanti puas, harus melakukan dan tidak ada keberatan lagi, gitu. Kenapa kita berat hati? Ya karena kita belum minta tolong sama Allah, ya. Terus kemudian kapan bagusnya sedekah? Bagusnya setiap selepas sholat, habis sholat, ya, baca Quran, terus kemudian kita sedekah seikhlasnya, semampu kita, gitu. Kalau tidak minimal sedekah subuh, katanya, bukan katanya, itu emang didoakan oleh malaikat, kita ambil keutamaan itu, atau kumpulkan di subuhnya, masukin celengan atau di amplop, ya, nanti bagikan, niatkan, insyaallah boleh, untuk akhirat, dan Allah kasih kemudahan untuk sembuhan atau menyelesaikan masalah kita. Baik, ya. Kemudian jangan lupakan juga amalan silaturahmi, ya, bisa secara sekarang bisa online, ya, bisa telepon, walaupun di wabah sekarang ini, insyaallah kita masih bisa, ya. Luar biasa, Allah masih tetap menjaga silaturahmi. Artinya sebelum Allah turunkan wabah, tapi Allah sudah kasih kesempatan, kita udah dibikinkan untuk teknologi, sehingga nanti ada masalah, teknologi ini bisa membantu kita untuk
berbuat sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Silaturahmi ya, panjang usia ya, banyak rezeki, nanti bisa diniatkan, tenang hati itu ya. Coba Anda satu hari misalnya 10 telepon orang-orang yang telepon gitu, senang, atau kita ditelepon kan senang, sama ditelepon senang, apa kabar, niat cuma karena Allah ya, untuk menyambung silaturahmi ya, niatnya karena Allah yaitu. Terus kemudian mungkin juga bisa ditambahkan dengan mendengarkan Quran ya. Ya, kita baca jelas, harus baca ya, kapan saja bacanya Quran itu dibaca pada saat kita sebelum sholat atau setelah sholat, kemudian malam hari, paling bagus pada saat kita tahajud. Boleh nanti sambil baca, sambil pegang mushaf. Baik, malamnya kita dengarkan Quran ya, supaya kita tutup mata kita ini, hal terakhir itu yang kita ingat, kita lihat, teduh itu ya. Jadi jangan sampai kita belum tidur itu masih pikiran terus kita tidur, itu nanti ya kan, perekam itu bawah sadar dalam pikiran manusia itu yang terekam, yang terakhir ya. Upayakan sebelum kita tidur, kita tutup mata kita baca Quran, sehingga yang teringat atau terdepan dalam pikiran kita ya, ketenangan itu dengan baca Quran itu. Kita tutup mata dalam tidur kita, dia akan bekerja gitu. Makanya disunahkan kita membaca ayat kursi kan. Saran saya, dengarkan juga audio MP3 Ruqyah, sehingga pada saat tidur suara Al-Quran penyembuh itu bisa masuk ke saraf-saraf otak kita dan mengirimkan kesembuhan-kesembuhan ke sel-sel, sehingga bangun pagi insyaallah badan kita jauh lebih fresh dan tanpa sadar bisa sembuh. Ini banyak sekali kasus sembuh dengan audio MP3 ini, silahkan dicoba. Lalu setelah, saya yakin nanti beberapa tadi sudah bisa menghasilkan kesembuhan, perubahan yang banyak. Lakukan sampai kapan? Bisa 1 hari langsung sembuh, bisa 2 hari terus lakukan. Seperti halnya antibiotik ya. Ya, mungkin kita butuhkan 50.000 serum dari sunatullah ini, sedangkan penyakitnya mati dengan 10.000 amalan kadarnya gitu. Maka dia akan harus 10.000, nanti dia mati. Kan begitu kalau antibiotik, hukum obat ya, yang kita pelajari secara logika. Nah, kalau mau ditambahkan lagi ya, untuk yang misalnya sudah sembuh, untuk jangan sampai kena lagi, maka dia boleh dengan mandi atau minum air yang nanti dia doakan ya. Ambil air terus nanti dipakai mandi, kemudian dipakai minum, jadi doakan 1 kali. Nah, ini buat mandi dipisahkan, ini buat minum gitu ya, bagi keluarga supaya terjaga, supaya dapat keberkahan. Jadi kan insyaallah diniatkan airnya bisa menghancurkan penyakit ya, yang kita minum di dalam badan kita. Lalu kalau yang dipakai mandi ya, kita doakan supaya energi-energi negatif yang tidak terlihat apapun bentuknya insyaallah keluar. Nah, apa saja yang dipakai doanya? Boleh Al-Fatihah ya, surat-surat pendek, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi ya, Al-Baqarah 1-5 ya, 3 ayat terakhir Al-Baqarah ya. Allah memudahkan sesuai kita kok. Bagaimana kita dengar cerita-cerita bagaimana Al-Fatihah bisa menyembuhkan ya, zaman-zaman Rasul. Nanti insyaallah ada kesempatan saya akan bahas tentang Al-Fatihah, kesembuhan
Ini kita bahas dulu yang perlu dilakukan. Kemudian jangan lupa juga dengan setelah kita sembuh dengan membuat rencana amalan-amalan baru ya, yang sunnah, yang termasuk juga di dalamnya mempelajari ya, menghafal misalnya doa-doa sunnah ya, dan mulai mengamalkannya dengan niat untuk contoh Nabi, membuat jadwal kebaikan ya, harian ngapain saja, mingguan apa yang dilakukan ya, amalan bulanan gitu. Mingguan bulanan biasanya kita sholat mingguan, sholat Jumat ya, baca Al-Kahfi dan sebagainya. Bisa diganti misalnya puasa, sekarang dalam keadaan puasa mungkin bisa ditambahkan dengan baca Qur'annya, tambahkan zikirnya, tambahkan ya. Nanti setelah lepas dari bulan Ramadan kita bisa lakukan ini kebaikan, sehingga kita disibukkan dengan kebaikan ya. Jangan lupa buat rencana amalan-amalan baru yang belum pernah kita lakukan, sehingga hidup kita ke depan warnanya banyak, bukan cuma itu saja, tapi ada hal-hal baru yang kita pelajari, yang kita amalkan. Terus kemudian juga nah ini termasuk kita hentikan semua perbuatan kemaksiatan ya, bertobat sungguh-sungguh. Kalau belum bisa ya usahakan maksimal berdoa di menjelang sahur atau waktu sahur sebelum subuh itu istighfar, ya Allah saya belum bisa menghilangkan ini, karena kita nggak bakalan mampu kalau kita nggak minta izin, minta pertolongan Allah. Ya Allah saya masih punya kebiasaan ini, ya Allah saya masih suka marah-marah, ya Allah saya masih belum bisa baik pada keluarga saya, ya Allah saya masih apa saja ya keluhan Anda, terus istighfar lakukan waktu subuh, karena ya Allah membanggakan kepada malaikat orang yang istighfar di waktu subuh. Nah, itulah kesempatan insyaallah kita banyak yang bisa sembuh ya. Nah, tapi di situ memang susah karena waktunya sahur. Nah, ini kesempatan kita sahur ya, puasa ini insyaallah jangan lepaskan ya. Sebelum azan subuh istighfar, berdoa, angan ya, berkah subuh. Sahur itu kan berkah. Ya Allah, dengan berkahan ini bulan Ramadan, sahur ya, kemuliaan bulan Ramadan, kemudian puji Allah ya, kemudian kita minta bantu saya ya Allah untuk melepaskan ini, bantu saya ya Allah, saya masih belum bisa gini ya Allah, saya masih ini ya Allah ya, tentang kemaksiatan kita. Semua manusia pasti akan melakukan keburukan, tidak ada yang maksum, karena yang dijaga cuma Rasulullah dan para nabi. Baik, kemudian juga yang terpenting adalah kita pilih komunitas teman kita yang baru, yang memberikan energi kebaikan nantinya. Karena kalau kita tidak melepaskan keburukan pergaulan kita ya, pergaulan yang tadinya mungkin teman-teman ya bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan yang kita lihat, karena itu tertular ya kan, bahaya kalau kita masih ada energi menarik di situ. Tapi kalau kita tutup pintunya ya, kalau perlu ganti nomor telepon, ganti nomor handphone ya, terutama yang muda-muda nih, jalan satu-satunya itu ya, sampai kita kuat terus kita berteman komunitas yang baru ya. Kalau sudah kita dapat komunitas baru, pasti energinya baru kan ya kan, karena kalau energi yang lama itu dia kan, kalau kita masih bergaul ya, energi yang lama itu yang bekerja kan, kembali lagi ke energi itu. Nah, jadi saran saya harus dijadwalkan juga. Saya komunitas ini, cari kesibukan nanti insyaallah dikasih kemudian ina amalu beniat ya berpuasa sunnah nanti setelah kita selesai juga. Jangan lupa supaya terjaga diri terus ya, pokoknya kita buat semaksimal mungkin belajar ilmu Allah ya,
hindari semua yang dilarang secara pelan-lahan ya. Sunnah kumpulkan, minggu ini saya sudah zikir ini, bulan ini saya lagi zikir apa, terus gitu, supaya meningkatkan kesehatan. Lakukan saja. Nanti gini, nanti begitu kita lakukan kegiatan baru, itu nanti ada energi baru kan. Insya Allah nanti energi baru ini nanti yang mengalahkan energi-energi atau kesakitan-sakitan kita ya. Jadi jangan usah dipikirkan, lakukan saja sesuatu yang baru ini. Nanti niatkan, nanti di dalam bawah sadar itu kesembuhan itu Allah kasih, insya Allah nanti dia terbangun energinya, powernya bangun gitu. Nah, tapi mungkin dia belum sembuh, karena kan nanti kalau sembuh ya dia juga nggak ada kegiatan, nanti dia sembuh, dia malah begini lagi, maksiat lagi ya kan. Allah lebih tahu. Makanya kalau kita punya jadwal, kita punya kegiatan yang bermanfaat, dan kita punya visi misi yang untuk beribadah tadi, untuk mengejar ketinggalan kita, nanti insya Allah Allah kasih kekuatan kita untuk beribadah, untuk hal-hal positif gitu ya. Ya insya Allah ya, dengan fokus menjalankan ya sesuai kesanggupannya aja masing-masing ya, sehingga kita diberikan energi baru nanti ya. Insya Allah juga itu akan mengalahkan energi negatif yang ada dalam penyakit dalam diri kita. Jadi nanti setelah sembuh, terus sibukkan hal-hal baru, perbanyakkan terus positifnya, ditambah lagi ya agar lebih berwarna dalam hidup kita ini. Sayang kan kita hidup cuma melakukan ini amalan-amalan ya. Lihat cerita-cerita Nabi, cerita sesuatu, jadi energinya ketarik gitu ya. Harus punya guru supaya tidak salah nanti. Cari guru-guru banyak ya, dia bisa merubah saya nih, saya pengen berguru sama dia, semuanya begitu. Soalnya kalau tidak, nggak punya guru, nggak ada panutan nanti, jadi nanti ada kesombongan, takutnya dalam diri nanti gitu ya. Ya setelah menjalankan hal positif ya, nanti baru mendatangkan energi positif, terus lagi datang lagi energi positif baru lagi, terus begitu ya. Hal ini juga sama seperti bila kita jalankan pola lama ya. Kalau kita nggak ada positif hal baru, nanti ya teringat nih jam sekian, biasanya begini gini gitu ya. Ingat, itu nggak akan tergantikan. Jadi orang bilang dia tidak akan disibukkan dengan keburukan kalau dia insya Allah disibukkan dengan kebaikan gitu. Atau kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan gitu, atau kembali pola-pola lama ya. Energi lama kembali lagi ya, akhirnya sakit lagi, akhirnya kembali lagi ya. Jadi nggak usah dipikirkan, cari yang kita suka. Wah, di zikirnya gini ya, pelan. Zikir itu saya bagi di sini pelan, secara perlahan, jangan buru-buru supaya kita dapat itu. Kebanyakan orang kan cepat sholat cepat ya. Jadi saya nggak minta buru-buru, cepat juga lambat juga, tapi tenang. Coba teman-teman bisa coba, misalnya zikir ya, subhanallah, 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 tenang ya. 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ya kan, pelan ya, dan jaharkan sedikit. Fadilahnya apa? Setelah sholat kita baca zikir itu, seluas bui di lautan dosa kita diampunkan. Nah kalau kita jalankan amalan itu dan kita tahu ilmunya ya, kita akan merasa energi yang kita lakukan itu penting, dan kita jadi pelan. Nah jadi kita jadi khusyuk, itu rahasianya. Jadi kalau kita juga sholat aja, yang penting lain nanti nggak berbekas. Coba deh, semua ibadah lakukan karena Allah dan lakukan secara pelan, dan ingat-ingat fadilahnya, itu rahasianya. Karena kan Allah bilang lakukan ini dapat pahala ini, Rasul juga bilang gitu. Kalau kamu lakukan ini maka dosa ini. Begitu sama juga kalau kita mau lakukan hal maksiat, kita ingat dosanya, insya Allah tidak jadi. Latihan ya, insya Allah semua kita dikasih kemudahan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, bila diperlukan nanti ulangi lagi video ini beberapa kali
ya, agar bisa membuahkan inspirasi baru, ya, tenaga ekstra baru, power baru, semangat baru untuk menjalankan kesembuhan atau perubahan diri, ya. Insyaallah teman-teman KHT, master-master, satu ustazahnya mau membantu kita semua nanti juga untuk sharing-sharing dan mengarahkan kita saling belajar di sini. Tidak ada yang hebat, ya, tidak ada yang lebih mulia. Insyaallah menjadikan kita lebih baik dan lebih cinta kepada sesama. Oke lah, percayalah saudaraku, ya. Rasul itu pernah berkata, ya, dalam hadisnya, bahwa semua penyakit itu ada obatnya, ya kan. Dan mungkin Allah juga ingin kita lebih banyak, ya, mendapatkan asupan obat dari sunnahnya, ya, dari Qur'annya, ya. Makanya kita belum dikasih sembuh, bisa juga. Tapi saran saya tadi, buat pola baru sehingga energi baru, terus kemudian lakukan sunnah, maka secara bersamaan Allah sembuhkan. Insya Allah dia bisa lakukan amalan-amalan baru, gitu. Baik saudara-saudariku seiman, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Dan buat yang sedang sakit nih, semoga diberikan kekuatan, ya, diberikan kesabaran, ya. Mari kita doakan bersama agar Allah segera angkat penyakitnya dan menggantikan kesembuhan mereka dengan kehidupan yang baru, yang barokah dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita selalu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, dari cara-caranya Rasul dan sunnah-sunnahnya, dan selalu juga istiqomah dalam kebaikan sampai akhir. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.